saya Desi Pujiasi. Di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis. Silakan ditonton. Pengembangan bisnis bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk secara internal, yaitu melibatkan strategi yang memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang ada dalam perusahaan. Contohnya, yaitu inovasi produk, menciptakan varian baru dari produk yang sudah ada untuk menarik pelanggan baru. Pengembangan bisnis secara eksternal yaitu melibatkan strategi sumber daya dari luar perusahaan. Contohnya, ekspansi pasar, yaitu memasuki pasar baru baik secara geografis maupun segmen untuk meningkatkan pendapatan, seperti restoran cepat saji yang membuka cabang di negara lain. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan bisnis. Tujuan pengembangan bisnis ada yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, peluasan bisnis. Yang ketiga, kemitraan strategi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yang mana jenis kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis ini terdapat dua bagian. Yang pertama, strategi bisnis. Yang kedua, bentuk entitas. Di strategi bisnis itu terdapat tiga bagian. Yang pertama itu integrasi vertikal. Kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok dan distribusi. Misalnya, entitas produk mie instan mengakuisisi entitas produk terigu yang merupakan bahan baku mie instan, atau akuisisi entitas distribusi mie instan. Proses ini disebut bahan integrasi hulu. Namun juga perusahaan melakukan integrasi hilir dengan akuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan. Yang kedua itu integrasi horizontal, yang mana kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan sejenis atau produk yang sama. Misalnya entitas produk mie instan mengakuisisi entitas produsen makanan kecil lainnya bahan baku sejenis dengan mie instan. Baiklah, yang ketiga itu ada konglomerasi, di mana kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Misalnya, perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, dan perusahaan otomotif. Selanjutnya, bentuk entitas itu ada tiga. Yang pertama ada merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisinya. Contohnya itu ada PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankes Laboratis Tbk, dan PT Enceval. Ketiganya merupakan perusahaan farmasi, dan yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma. Yang kedua itu ada konsolidasi, yang dimana kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Contohnya itu ada Bank Mandiri, yang dimana dahulunya itu adalah berasal dari Bank BDN, Bank Bumidaya, Bank Eksim, dan Bank Bapindo. Yang ketiga itu ada akuisisi, yang dimana kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya itu ada Aqua yang diakuisisi oleh Danone, serta Pizza Hut diakuisisi oleh Coca-Cola. Baiklah, selanjutnya yaitu metode akuntansi. Dalam metode akuntansi, jenis kombinasi bisnis dapat dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada dua metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Selanjutnya yaitu metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode akuisisi,
Dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga dilakukan penilaian atas aset neto, aset bersih, entitas yang bergabung. Baiklah, materi selanjutnya itu aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis, di mana pajak harus dibayar oleh pihak yang melakukan pengalihan aset. Jika yang dialihkan tanah dan bangunan, akan dikenakan 5% pajak final atas nilai jual. Jika bukan tanah dan bangunan, akan dikenakan pajak penghasilan sebesar keuntungan dari selisih nilai wajar dengan nilai buku. Untuk pengalihan tanah dan bangunan, pihak yang mengakuisisi dikenakan bea perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%. Baiklah, kami bertiga akan menjelaskan satu contoh tentang akuisisi aset neto imbalan berupa kas. Pada 31 Desember 2020, PTA mengakuisisi PTB dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan untuk PTA dan PTB adalah sebagai berikut. PTA membayar imbalan berupa kas sebesar 352.000 untuk mengakuisisi PTB. PTA mengeluarkan biaya legal sebesar 20.000. Perhitungannya itu ada imbalan berupa kas sebesar 352.000. Kenapa 352.000? Karena itu imbalan dari PTA mengakuisisi PTB. Terus ada aset neto teridentifikasi itu 280.000. Kenapa 280.000? Karena nilai wajar dikurang dengan liabilitas. Nilai wajarnya sebesar 630.000 dikurang dengan jumlah liabilitas 350.000. Goodwill-nya itu 72.000 yang dimana imbalan dikurangi dengan aset. Bella, selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat biaya transaksi, yaitu beban di debit senilai 20.000 dan kas di kredit senilai 20.000. Selanjutnya untuk mencatat akuisisi aset neto, yaitu kas senilai 40.000 di debit dan piutang usaha senilai 70.000 di debit, persediaan 100.000 di debit, tanah 120 di debit, bangunan dan mesin 300 di debit, dan goodwill tadi 72.000 di debit. Untuk utang usaha di kredit senilai 110.000, utang wesel 240.000 di kredit. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kami 3 kembang desa Curug, Kembang Desa Lebong, Kembang Desa Muka-Muka mengucapkan terima kasih.